على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب نبينا الآخر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي مصطفى بلغ مقاصدنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى ووسع الجلال وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة للنية والقبول والتمام كل شيء إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وعليه وأصحابه ثم إلى أرواح سلطان الإمام الأولياء كبير رباني سيدي الشيخ البغدادي الجلالي وسيدي الشيخ حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن حسن الغزالي وسيدي الشيخ قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحجاج ووصولهم وفراهم ثم إلى أرواحكم سلطان سيد الوالد أبو صدر وبركة علي بن الرحمن بن أحمد السجاد سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السجاد ووصولهم وفراهم وخصوصا Dr. Hasbul Rais Muhammad Syahrami والمؤلف السيد الأعلام العلوي الحضرمي ووصولهم وقوائهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار أنوار وعلوم ونفات في الدين والدنيا والآخرة شر الله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa 'adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli وشدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصالح الدسayuruh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati orang tua kita bersama, yakni Bapak Matsami Umar. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga
hormati Bapak Rahmat atau Om Ahmad. Doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya Allah Ta'ala. Dan yang sama kita hormati Sahibul Bait, keluarga besar almarhum Bapak Mat Yasir dan Bapak Haji Syari'i, beserta anak, menantu, dan keluarga besar yang lainnya, senantiasa beriring doa mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diluaskan alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jadikan kuburnya rodah min riyadil jannah, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama kita hormati Ketua Majelis Nurul Sa'adah, yakni Bapak Imam Hambali, dan juga yang saya kita hormati Akhina Bella Ustaz Samsul Bahri, dan juga Bapak Profesor Munir. Kita doakan semua yang hadir di majelis ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Majen. Ya, sambil makan boleh tapi fokus dengerin ya. Setuju? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Sayyid Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Al-Alawi Al-Hamdrami, ya. Beliau mengawali daripada ini kitab dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa ba'du, fa hadhihi masailul mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatul Islam al-Ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narju lahu minallahi an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Ya. Beliau musannif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang pertama bermula dengan kalimat Bismillah, bermula dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, dan segala pujinya yang meliputi segala macam kenikmatan dan mencukupinya, dan serta memberikan tambahan-tambahan atas nikmat tersebut. Dan musannif juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya. Semoga juga keselamatan kepada kita umatnya, amin ya rabbal alamin. Beliau menukil di dalam satu hadis, qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi nggak ada tawar menawar. Kalau urusan menuntut ilmu wajib. Bagi siapa? Bagi orang Islam laki-laki dan Islam perempuan. Ana yakin yang hadir di malam ini beragama Islam semua. Ada gak orang non Islam? Ada ya. Insya Allah semuanya beragama Islam. Lalu beliau melanjutkan, wa qala sallallahu alaihi
muwaddah. Di dalam satu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan menuju tempat menuntut ilmu, dia mau ngambil ilmu, dia mau belajar ilmu, terutama ilmu agama, maka Allah mudahkan bagi orang tersebut menuju jalan ke surganya Allah. Jadi gambaran tuh, ya, gambaran, gampang aja. Kalau orang pengen masuk surga, jalannya lewat menuntut ilmu, gitu. Banyak jalan menuju surga, banyak. Tapi yang paling besar jalan menuju surga itu ialah diantaranya menuntut ilmu. Bahkan, ya, dikatakan di dalam kitab Risalatul Mu'awana Al-Habib Abdullah bin Ala al-Haddad, beliau menukil dalam satu hadis, man sarratahu hasanatahu wa sa'atahu sayyi'atahu fahuwa mu'min. Itu cirinya gampang. Kalau orang beriman, ketika ada satu kebaikan, digirang. Senang, wah senang malam Sabtu ada ratib, ada maulid, ada pengajian juga. Senang. Dan dia gelisah kalau amal sesuatu yang buruk, yang sifatnya maksiat, yang sifatnya keburukan, dia kurang demen tuh, hatinya menentang. Nah, kalau ada tanda itu di hati kita, kata Rasulullah, bahwa mukminun, ya tuh orang beriman tuh. Sekarang diajak ngaji melintir wae badannya. Wah, mulai. Padahal nggak bekal, mulai baik, mulai. Dia kan menyusul. Aku nyusul belakangan, nyusul belakangan, gitu. Ya, yang menjaga ya. Melintir baik ke badan kita. Nah, kalau ada begitu sama diri kita, berarti ada yang kurang. Kalau orang Sawangan bilang kurang, ya. Kalau orang Jakarta mah kurang gitu. Ya, lama-lama jadi koreng jadi penyakit, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang ngajakin kebaikan, udah, dia nggak pakai mikir-mikir panjang tuh. Ya, ikut haul Solo, ayo, nggak mikir panjang. Emang orang ada pikirannya, emang nggak pakai duit. Kayak gini Samsul hanya kan udah gas baik, tapi dia udah husnuzon baik sama Ustaz Abdul. Pasti lah namanya orang ngajak, ya. Tapi iya nggak dijamin segala macam ongkosnya sama perabotan segala macam gitu. Kan gitu kalau kata orang Sawan mah, nggak mungkin kan gitu. Nah, kalau hati kita terpacu sama hal-hal kebaikan dan kita gelisah sama hal-hal yang buruk, tandanya itu orang beriman. Udah, introspeksi diri kita aja masing-masing. Sama sembahyang lagi berat, sama azan pura-pura budak. Gini, bisa nih manggilin lewat speaker, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi mbek kemudian dari bawah mah habis tuh ada ini habis. Ini 5 menit ada 3 menit habis. Udah dia asik sama dirinya sendiri. Jangan, jadi biasain. Paling kagak kalau dengar azan nyaut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang dulu nih, alhamdulillah ya Allah, umur gue sampai tuh, sampai Johor. Asar belum tentu. Begitu azan asar, alhamdulillah bersyukur dulu itu. Sampai umur gue di waktu asar. Maghrib belum tentu. Mau muda ke mau tua. Ya, nggak bisa ngejamin kalau dirinya bakal ini gue. Gitu. Ya makanya kita tanamin tuh.
Ya, adanya di mana supaya hati kita itu terbiasa ada secercah setitik cahaya di hati kita, maka rajin-rajinlah mendatangi majelis ilmu. Gitu. Maka kata Nabi, idza marartum farta'u rawdah min riyadil jannah. Kata Nabi, kalau kalian lewat maka mampirlah di tempat taman-taman surga. Sahabat nanya, taman surga apa ya Rasul? Taman surga ialah majlis zikir, majlis ilmu yang di dalamnya disebut nama Allah, yang di dalamnya disebut ilmu-ilmunya Allah. Kita ini generasi yang nggak tahu yang berani. Nah, udah alfa lagi ya? Ya, bukan Gen Z kan berapa? Sekarang apa lagi? Alfa, Gen Alfa. Ya, balik lagi ke A. Gitu. Padahal kata ulama, al-qira'ah wal ilmu sunnatun ya'khuduhal al-saghiru 'anil akabir. Jadi Al-Quran dengan segala macam ilmu yang ada di dalamnya, Al-Quran dengan segala macam hikmah yang ada di dalamnya, dan juga ilmu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita merupakan sunnatun. Sunnah artinya mau isotik contoh yang udah dicontohin sama guru-guru kita, dicontohin sama guru kita dari fulan ibn fulan, dari gurunya lagi sampai Rasulullah. Ya khuduhal as-saghir. Ya, yang kita ini ngambil nih, generasi kita nih ngambil anil akabir, dari guru-guru kita yang terdahulu. Bisa nggak kira-kira orang belajar orang ngajar tanpa belajar? Gila, bisa nggak? Bisa. Cuman benar apa enggak gitu. Ya. Kalau kita dari guru kita dari gurunya lagi, artinya bersambung sangat tersebut sampai Rasulullah. Makanya kalau kita timbang baca-baca doang disebutnya kutu buku. Salah ngamalinnya. Ngamalinnya salah tuh, dari kita baca kutu buku. Jadi kutu kupret. Jadi kutu kupret gitu. Nah, beliau sendiri banyak menulis kitab, dan di antara kitab ini yang disingkat sama beliau nih. Ini kitab singkat, di sini cuma dikit. Kata beliau, hati kita mau banyak banget ini, gitu ya. Dan beliau itu banyak mengambil pelajaran daripada siapa? Imam Ghazali. Dan beliau berharap siapa orang yang ngamalin, yang mempelajari, yang ngamalin, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang tersebut menjadi ahli ilmi. Kita didoain yang musola, kita didoain baik ilmu zahir maupun ilmu batin, dan dengan segala macam taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kata beliau, arkanul islami khamsatun. Gampang lah nih. Ya. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5 bilangannya. Pertama mengucap 2 syahadatnya. Kedua ya, gitu. Sekarang udah banyak tuh nazoman, gitu ya. Yang pertama ialah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad
Rasul. Artinya apaan tong? Artinya apaan? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan dan sesungguhnya Nabi Muhammad. Tahu gak? Ketika kita bersyahadat itu artinya kita ngapain? Artinya berjanji. Ya, kita berjanji. Gitu. Mengikrarkan diri kita. Ikrar itu apa? Janji. Kita berjanji tuh sama Allah. Ya Allah, aku berjanji dan aku menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah dan dipatuhi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berapa banyak orang yang mengutarakan janjinya, lalu orang tersebut mengingkari, mendustakan agama. Dia dusta sama dirinya. Disuruh sembahyang, tidak sembahyang namanya. Nepatin janji kagak? Disuruh puasa, dia nggak puasa namanya. Ya, namanya mendustakan, mengingkari janjinya. Giliran disuruh ninggalin dosa, dia berbuat dosa. Kan terbulak balik gitu. Dia mengingkari janjinya. Jangan sampai kita tanamin sama diri kita bahwa kita ini orang beragama, kita ini orang beragama, kita punya janji sama Tuhan kita. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Inna sholati sholatku, hidupku, matiku karena Allah. Tapi di belakang ayat dia dusta. Tuh, yang pertama tuh syarat mukmin rukun Islam itu kudu bersaksi, berjanji nggak mau menyekutukan Allah dan mengimani sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad sudah diutus sama Allah dengan segala macam ilmu dan diberikan contoh-contoh yang udah Nabi berikan. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus sama Allah untuk memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Kenapa sih ada larangan? Berarti ada sesuatu yang buruk, jangan diterjak. Kenapa sih disuruh sembahyang? Berarti ada sesuatu yang yang bawa berkah hidup kita. Ya, wa iqamus sholati, mendirikan sholat. Kira-kira orang agama Islam, dia udah syahadat, nggak sembahyang, sempurna gak Islamnya? Nggak sempurna. Makanya dari sekarang sembahyang, ya dari kecil biasain sembahyang, sholat 5 waktu, subuh siangan, apa ya emang siangan mulu, apa subuh siangan, ya sembahyang aja, ya niat kodok ya, gitu lama ya, lalu jadi kodok, nggak apa siangan, kodok gitu sembahyang, ya johor telat dikit, orang apa sembahyang, jangan ditinggalin sholat. Dan ada yang baru cuma bisa Fatihah dong, nggak apa-apa jadi Fatihah. Rukuk, sujud belum hafal, nggak apa-apa udah diem aja. Kira-kira berapa detik? Ya, tidak, gitu jangan lama. Ya, sekedar subhanallah nggak apa-apa. Gitu, kalau emang belum bisa, tapi tetap belajar. Nanti diajarin tuh sama guru-guru gitu. Ya, kita zakat bayar zakat yang wajib kapan bayar zakat? Bulan puasa,
Ya, zakat fitrah. Wa shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji bagi yang mampu. Yang nggak mampu jangan pergi haji. Ya, yang nggak mampu jangan pergi haji. Niat boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi ada orang mau berangkat haji ente ikut-ikutan, jangan. Aku mau ikutan. Untung gue nembeng, nggak bisa. Harus mampu secara finansial dan juga secara fisik. Niat dulu, nanti Allah yang mampuin. Gitu. Kalau Allah udah manggil, berarti Allah mampukan orang tersebut bisa, meskipun nggak punya duit. Banyak nggak? Banyak. Gitu. Yang banyak duit belum tentu bisa haji, belum tentu bisa umroh. Gitu. Nah, gak semuanya tadi yang rukun iman Islam tadi itu yang 5 ma'al ikhlasi wa tasdiq, itu harus dilakukan dengan ikhlas dan juga diyakini di hati kita nih, diyakinin nih. Jadi kudu ikhlas tuh. Jalanin tuh perintah yang diperintah, iktisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yang diperintahin kita kerja, yang dilarang kita jauh. Itu doang, gampang. Ya. Kata musannif, faman lam yakun mukhlison fahuwa munafik. Orang ya yang nggak ikhlas ngejalanin dari yang 5 perkara tadi, kata musannif termasuk orang munafik. Itu betul nggak? Betul. Tanda munafik ada berapa? Ada 3. Idza wa'ada, idza hadasa, kadzaba, wa idza wa'ada nafa, wa idza tumina khana. Gitu ya. Apabila dia berbicara dusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, apabila dia diberikan amanah dia khianat. Tuh ada gak sama diri gitu? Kalau ada, benerin. Ya, jangan ditumpukin, nanti lama-lama jadi busuk. Iya, busuk. Kalau barang busuk kira-kira uangnya apa yang bau? Mau diumpetin bagaimana juga tetap bau. Itu jangan ditimbun, kita bersihin. Dan kata musannif, waman lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafir. Siapa orang yang enggak menjadikan kebenaran di dalam hatinya atas 5 rukun Islam yang tadi, dia enggak yakin nih. Ya, fa huwa kafir. Gitu ya. Maka orang tersebut dianggap kafir wal yaudzubillah. Ini nah, dia enggak yakin nih. Sama syahadat dia enggak yakin. Sama sembahyang perintah agama dia nggak yakin. Nggak sembahyang apa-apa, emang itu perintah Tuhan, bukan. Tuh nggak yakin tuh, nggak bisa kagak tuh. Hati-hati, ya. Udah mantep. Walaupun kadang-kadang kebanyakan orang bukan nggak sembahyang karena nggak yakin, tapi kebanyakan karena malas, gitu ya. Karena malas. Yang nggak boleh itu merendahkan, meremehkan. Maka tidak yakin sama perintah sholat, itu nggak boleh. Ya. Jadi biasain lawan mulutnya, gitu. Paksa diri kita, sebagaimana kita memaksa diri kita buat sesuatu yang di saat kita lagi pengen minum, ya, pengen buang air besar, ya, pengen makan karena lapar, itu kan maksa nih. Itu sepaksa-paksanya kita buat ngelakuin menjalani perintah Allah tuh begitu. Kita lawan, tujuannya kita lawan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana taqabbal bi annana tarawna wa annana asrarna ya Allah asrarna wa tuh alaina tawbatan لنا أورادي وآمن رواتي
كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين حين ربنا فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسوله أغرى بكل سؤال صلى وسلم عليه هذا الاجتهاد الحكيم وآله وصحبه كان تأسيس به والحمد لله بالفتح والثناء الحمد لله استجاب نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين. الله